Perikatan dalam konteks Islam. Pengertian dari perikatan dalam konteks Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis dan Ar-Rahyu atau Istihad, yang dimana di dalamnya mengatur mengenai hubungan antara dua orang atau lebih tentang suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Seseorang yang melakukan perikatan sudah pasti mempunyai tujuan tertentu, karena dalam perikatan tersebut seseorang tidak boleh dipaksa, terutama dalam perjanjian, kecuali dalam perikatan alami seperti harta warisan. Dasar hukum dari adanya perikatan Islam yaitu Al-Quran, yang dimana dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 1, yang dimana dalam surah Al-Ma'idah ayat 1 ini membahas tentang kewajiban memenuhi berbagai macam perjanjian. Yang kedua adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282, yang dimana dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai perintah menulis sebuah perjanjian dengan benar. Yang ketiga, Quran surat An-Nisa ayat 29, yang dimana dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai harus adanya syarat sah berupa kerelaan dalam setiap perjanjian. Selain dalam Al-Quran juga diatur dalam hadis, yaitu hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim, hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah, dan hadis riwayat Bacar. Selain Al-Quran dan hadis, dasar hukum perikatan Islam juga berdasarkan ijma' ulama. Perikatan utang adalah segala sesuatu bentuk perikatan yang objeknya adalah uang, yang dimana pada contohnya setiap orang dapat menyerahkan sejumlah uang atau sejumlah barang, seperti halnya tukang mebel yang melunasi pesanan-pesanan dari pembelinya tersebut, dan juga orang yang menyerahkan uang lalu mengembalikan dengan waktu yang tertentu. Lalu yang kedua ada perikatan benda. Perikatan benda merupakan sebuah perikatan yang menjadikan benda sebagai objek dari apa yang dijanjikan, seperti halnya gedung. Gedung tersebut dijanjikan untuk dapat digunakan isinya atau berupa barang-barang yang ada di dalam gedung tersebut. Selain gedung ada seperti contoh halnya sepeda motor, yang dimana sepeda motor tersebut bisa digunakan bebas oleh orang yang melakukan perikatan dengan orang lain. Yang ketiga, perikatan kerja. Yang dimaksud dengan perikatan kerja yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang pihak untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah akad istisna dan ijarah. Perjanjian kerja lebih dikenal dengan perjanjian perburuan. Secara umum, perjanjian kerja adalah perjanjian yang didasarkan oleh dua orang atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang terakhir yaitu perikatan menjamin. Yang dimaksud dengan perikatan menjamin yaitu suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah menanggung suatu perikatan. Maksudnya, pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap pihak pertama. Misalnya A bersedia menjadi penanggung utang B kepada C. Jadi perikatan A untuk menanggung utang B terhadap C adalah perikatan menjamin. Penerapan perikatan Islam dalam praktek bisnis dan ekonomi. Perikatan dalam Islam secara sederhana melalui adanya majelis akad yang dihadiri oleh para pihak sekaligus saksi sebagai pihak yang menjadi pengawas dari suatu hajat. Dalam praktek bisnis modern, berbagai macam jenis bisnis mulai diimplementasikan sesuai prinsip syariah, sehingga ketika ada permasalahan tentu juga akan diselesaikan sesuai hukum syariah. Adapun kemudian dalam konteks perekonomian suatu negara, perikatan Islam memperoleh posisi yang penting. Ketika suatu perikatan yang baik dan efektif tentu akan melahirkan suatu kondisi perekonomian yang cukup stabil dan cenderung meningkat. Sebagai contoh, di Indonesia sendiri sistem ekonominya mengambil sistem campuran antara sosialis, agamis, dan teori ekonomi lainnya. Namun dengan seiring berkembangnya zaman, sistem ekonomi yang berlandaskan asas syariat sangat digandrungi saat ini. Contohnya seperti saham syariah, bank syariah, ataupun gada syariah. Karena dalam sistem ekonomi ini, hak-hak dari nasabah atau dari customer semakin terlindungi dan semakin merasa aman dan nyaman dalam menitipkan uang atau barangnya. Hal umum yang sering kita temui ialah terjadinya perikatan Islam dalam sektor jual beli yang dalam istilah fikihnya yaitu bai. Yang kemudian ada sewa menyewa atau ijarah yang berarti memberikan uang di waktu akhir dari penggunaan barang. Dan yang ketiga umumnya ialah pinjaman kor
pinjaman di Islam perlu mensyaratkan yaitu ada barang yang menjadi jaminan al-qard, seperti ketika Nabi Muhammad SAW menggadaikan sejumlah baju perangnya kepada seorang Yahudi untuk membeli kebutuhan pokok yang dalam konteks zaman itu ialah kurma. Jadi ketika zaman itu, ketika seseorang dinyatakan tidak bisa membayar hutangnya, maka barang yang menjadi jaminannya bisa dimanfaatkan oleh yang memberi hutang. Seperti demikian ialah contoh yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berbicara perikatan Islam dalam aspek ekonomi, perlu diketahui definisi dulu dari ekonomi secara sederhana. Ekonomi secara sederhana dapat disimpulkan sebagai perputaran suatu barang dan jasa di sebuah negara. Kemudian apabila ditinjau dengan perikatan Islam, berarti perputaran barang dan jasa di suatu negara harus berlandaskan aspek-aspek yang dalam syariat Islam, dalam hal ini perikatan, sehingga perikatan yang terjadi dapat menopang aspek ekonomi yang ada di suatu negara hingga menjadi rasio yang sangat intens oleh para warga negara dan ujung-ujungnya dapat memajukan keekonomian, tidak hanya keekonomian secara mikro tapi juga keekonomian secara makro, artinya menyeluruh di seluruh Indonesia apabila prinsip syariat memang diterima, tidak hanya di wilayah khusus seperti Aceh namun juga di seluruh wilayah Indonesia, karena dinilai lebih aman dan lebih mensejahterakan.